Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan saya Dini dari Gita Marlina Parapat dari Universitas Prima Indonesia, kelas 2 PGD Fakultas Ekonomi Sarjana Akuntansi. Kali ini saya ingin membawakan tentang metodologi pengembangan sistem informasi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Metodologi pengembangan sistem informasi. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Tahapan pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama, analisis sistem. Tahap analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, analisis pendahuluan. Analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan yang pertama, alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Yang kedua, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Yang ketiga, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Yang keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. Yang keenam, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Tahap analisis sistem yang ketiga yaitu pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melaksanakan analisis sistem yang pertama, analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, mempelajari catatan pertama atau jurnal. Yang keempat, mempelajari catatan terakhir, buku besar dan buku pembantu. Tahap analisis yang keempat yaitu penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis yang mendasari tahap analisis sistem yang keempat yaitu penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi yang pertama, pernyataan kembali, alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang kedua, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. Yang ketiga, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Yang keempat, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Yang kelima, suatu proyeksi sumber daya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru. Yang keenam, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Tahapan pengembangan sistem akuntansi yaitu desain sistem. Tahap desain sistem dapat dibagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama, desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Yang keenam, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Tahap pengembangan sistem akuntansi yang ketiga yaitu implementasi sistem. Hal-hal yang diperhatikan dalam tahap implementasi sistem adalah persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan konveksi sistem. Terdapat 4
pilihan utama pendekatan konversi sistem, yaitu yang pertama, konversi langsung, yang kedua, konversi paralel, yang ketiga, konversi modular, dan yang keempat yaitu konversi fase in. Dalam setiap tahap pengembangan sistem tadi, analisis sistem menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap analisis sistem menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem dan laporan hasil analisis sistem. Tahap desain sistem menghasilkan laporan usulan desain sistem secara garis besar, laporan final desain sistem secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci. Tahap implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan air, diagram, dan lain-lain untuk memudahkan penjelasan sistem tersebut. Teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagan alir data atau data flow diagram dan bagan alir dokumen atau data flow chart. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Sekarang kita bahas tentang bagan alir data. Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir data antara lain. Kita bahas tentang bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen atau informasi antar bagian di dalam organisasi. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir dokumen antara lain. Nama simbol ini dokumen. Untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Contohnya faktur, penjualan, surat orden penjualan, cek, bukti memorial, bukti kas keluar, bukti kas masuk, dan lain-lain. Nama simbol ini dokumen dan tembusannya. Untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya, nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Nama simbol ini berbagai dokumen. Untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan dalam suatu paket. Nama simbol ini catatan. Untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir. Contohnya jurnal, buku pembantu, buku besar. Nama simbol ini penghubung pada halaman yang sama. Untuk menggambarkan bagan alir, arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor. Awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama yang bernomor seperti yang dicantumkan di dalam simbol tersebut. Nama simbol ini penghubung pada halaman yang berbeda. Jika untuk menggambarkan bagan alir, suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman,
Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu bagan dengan bagan lainnya. Nama simbol ini kegiatan manual. Untuk menggambarkan kegiatan manual, contohnya menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan kleristikal lainnya. Nama simbol ini keterangan dan komentar. Memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Nama simbol ini arsip sementara untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara. Artinya, dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut seperti lemari arsip dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan, dokumen digunakan simbol A atau menurut absen, N menurut nomor urut, T menurut tanggal. Nama simbol ini arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Nama simbol ini online computer process, menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ditulis dalam simbol. Nama simbol ini key atau typing verifying, menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Nama simbol ini vita magnetik, menggambarkan arsip komputer yang berbentuk vita magnetik. Nama arsip ditulis di dalam simbol. Nama simbol ini online strategy, menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online di dalam memori komputer. Nama simbol ini keputusan, menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol. Nama simbol ini garis alir, menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika arah arus dokumen mengarahkan ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. Nama simbol ini persimpangan garis alir. Jika dua garis alir bersimpangan, untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Nama simbol ini pertemuan garis alir, digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Nama simbol ini mulai atau berakhir, untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Nama simbol ini masuk ke sistem. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan di bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan di bagan alir. Nama simbol ini keluar ke sistem lain. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan di dalam bagan air, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan air. Baiklah teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Thank you for everything. We're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side. I'm grateful for the memories. We're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side.